Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dari Badan Penyiaran Hindu PHDI Jawa Timur dengan saya Mei Sri Katon dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Pemirsa TVRI Jawa Timur, saat ini kita sedang berada di salah satu pura yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, yaitu Pura Sanggahbuana Lanut Iswahyudi. Ya, pura ini memang terletak di kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, tepatnya di Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Pura ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar. Pada tanggal 7 November tahun 1976, dilakukan peletakan batu pertama oleh Ide Pedanda Putra Telaga, yang dimana saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Paruman Sulinggi PHDI Pusat dan didampingi oleh Komandan Lanut Iswahyudi Letkol Penerbang Sujatyo Adi. Pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 5 Januari, dilakukan peresmian Pura Sanggahbuana oleh Pangko AU 4 Marsda TNI Sudarman, yang pada saat itu baru berdiri pembangunan Padmasana saja. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, di Komplek Pura Sanggahbuana sudah terdapat beberapa bagian, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, ada Candi Kamoksan, Beji, Pasraman untuk anak-anak, dan Pasraman Mangku. Pura ini digunakan umat Hindu kira-kira sebanyak 250 jiwa yang tersebar di wilayah 5 kota kabupaten, antara lain Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Karena kebanyakan umat Hindu di sini memang merupakan perantauan atau pendatang dari daerah lain, maka terdapat beberapa keanekaragaman baik dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Nah, bagaimana upaya lembaga agama Hindu yang ada di sini untuk mengakomodir atau menjaga keharmonisan baik antar umat beragama maupun dengan pemerintah setempat. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan lembaga Hindu di sini, sudah hadir bersama kita Bapak Ketua PHDI Kota Madiun. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Dan untuk umat Hindu sendiri dalam melakukan upacara tidak lepas dari upakara atau bebantenan yang digunakan. Nah, untuk menyiapkan beberapa upakara tersebut tidak lepas juga peran dari ibu-ibu WHDI se-Karisiden Madiun. Telah hadir pula Ketua WHDI Kabupaten Magetan. Om Swastiastu, Ibu. Sehat semua nggih ibu-ibu? Swastiastu. Hadirin pemirsa TVRI Jawa Timur, untuk mengetahui bagaimana upaya lembaga Hindu di wilayah setempat, kita sudah bersama Bapak Dewa Alit Aryase yang menjabat sebagai Ketua PHDI Kota Madiun. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Kami dari TVRI Jawa Timur ingin mengetahui bagaimana keadaan umat Hindu yang ada di wilayah Madiun untuk menjaga hubungan antar umat beragama maupun dengan pemerintah setempat. Bagaimana upaya-upaya PHDI selaku lembaga Hindu untuk menjaga hubungan baik dengan antar umat beragama maupun dengan pemerintah setempat. Silahkan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa TVRI Jawa Timur dan pemirsa yang berada di tempat lain.
kami di sini dalam bekerja sama dalam pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban dalam pembinaan daripada umat. Memang pembinaan kami kepada umat, kami di sini sangat mempunyai kelemahan, banyak kelemahan. Karena dalam melakukan pembinaan itu harus punya kelebihan, kemampuan, dan banyak hal yang harus. Tapi kebetulan kami, mohon maaf, ngayah di dalam parisada ini banyak punya kekurangan. Kekurangan yang kami miliki, pertama, pengetahuan tidak sebanding yang akan kami bina. 2, pengalaman untuk berorganisasi belum pernah kami laksanakan. Dalam punya pengalaman dan pengetahuan, disinilah perlu kita ada komunikasi dan koordinasi. Tidak sama dengan membina anak-anak di sekolah. Kalau anak di sekolah kita bina karena pengetahuannya sama, umurnya sama, termasuk juga karakter dan lain-lainnya semua sama. Di sini kita gampang untuk membina. Tapi kalau dalam pembinaan umat, apalagi beda ekonomi, beda pengetahuan, beda pengalaman, beda usia, disinilah kami sedikit tidaknya harus punya kemampuan dalam melayani umat tersebut. Memang kendala-kendala yang kami hadapi di sini memang ada. Tapi karena kami sebagai umat melaksanakan kewajiban dalam suatu organisasi, kebetulan kami sempat ngayah sekarang dipercaya sama umat sebagai ketua PHDI, di sini kami belajar. Dari yang tidak bisa dalam pengetahuan, kami belajar pengetahuan alon-alon. Dari kami tidak punya pengalaman, kami berusaha untuk mencari pengalaman tersebut. Bagaimana kita bisa untuk membina, karena yang kita bina saat ini semua sudah punya kelebihan. Makanya dalam hal seperti ini kami sebagai ketua parisada yang saat ini adalah satu pura, kebetulan ada pura di sini adalah Pura Sangga Buana Lanu Disayudi. Ini yang ngomong ada 4 kabupaten dan 1 kota. Di antaranya kota Madiun ada, Kabupaten Madiun ada, Kabupaten Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Di sini kami selalu bekerja sama. Mari kita sama-sama mengingatkan, mari kita sama belajar bersama-sama. Karena kita datang dari Bali semua itu sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman. Makanya dalam hal seperti ini kami sebagai ketua parisada di sini gampang membina. Karena yang kami bina semua sudah mumpuni, sudah bisa. Baik pengetahuan sudah ada, pengalaman sudah jelas, termasuk ilmu-ilmu beliau yang dari rantauan itu ke sini sudah gampang. Makanya kami sebagai pembina hanya merangkul, hanya mengajak, menghimbau apa daripada imbauan daripada pemerintah sebagai guru wisesa kita harus hormat. Inilah tugas tanggung jawab kami, menyalurkan, menyampaikan apa sih ada instruksi daripada pemerintah untuk disampaikan ke daerah-daerah dalam pembinaan umat tersebut. Memang dalam pembinaan seperti itu, biar kami tidak ada kesulitan membina itu, perlu kami ada bagi tugas. Pembagian tugas seperti ini, seperti pengelolaan pura, ada rumah tangga pura, ada pemangkunya, ada ketua pura, beliau yang akan lebih berwenang dalam kegiatan kespiritualan atau keagamaan. Berarti dari penjelasan Bapak PHDI tadi sudah ada beberapa lembaga Hindu yang sudah terbentuk di Pura Sangga Buana ini dan sudah mampu menjalankan fungsinya masing-masing demi kelancaran dan keharmonisan umat kita sendiri. Nah, umat Hindu kan tidak terlepas dari upacara. Tentunya upacara memerlukan upakara atau banten.
Nah, ini biasanya ibu-ibu ini yang berperan dalam menyiapkan kebutuhan upakara dalam sebuah upacara persembahyangan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu WHDI, Ibu Wayan, Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Mbak. Nah, monggo diceritakan gimana sih umat di sini menyiapkan upakara dan mendukung adanya upacara yang dilaksanakan di Pura Sanggabuana ini, baik secara persembahyangan rutin maupun upacara hari suci besar. Silahkan. Om Swastiastu, para Om pemirsa. Swastiastu. Di sini WHDI tentunya peran serta untuk menyiapkan upacara, sarana dan prasarana untuk upacara. Berhubung di sini umatnya nggak begitu banyak. Makanya di sini guyub rukun kita kalau ngayah bareng-bareng untuk menyiapkan upacara tersebut gitu. Ada tugasnya nanti belanja, ada yang nyiapkan masakannya, iya konsumsinya kayak gitu. Nggih, Bu, nggih. Berarti kalau akan ada hari suci gitu ya. Berarti ibu-ibu ngayah bersama di pura gitu nggih? Oh, nggih. Mungkinkah ibu-ibu kalau kan kapan hari itu kita ada Covid gitu ya. Nah, apakah kita juga diadakan ngayah bersama di pura untuk menyiapkan upacara? Nah, gini. Kalau waktu kemarin pas ada Covid, Mbak, ya itu kita bagi, Mbak. Dari Madiun nanti bikin apa, Magetan bikin apa, ibu-ibunya ya, dari Ngawi, dari Ponorogo. Nah, nanti pas mau upacara kita kumpulkan di pura, nanti metanding di pura baru dilaksanakan untuk upacara. Berarti untuk pembagian Banten itu bisa tidak hanya ngayah di pura, tetapi juga bisa digarap di rumah gitu nggih. Berarti ada spesialisnya gitu nggih, Bu. Untuk Canang ibu ini, untuk Pejati ibu ini gitu. Wah, bagus sekali nggih. Ibu-ibu WHDI perannya sangat luar biasa. Nah, Bapak, dalam era yang begitu maju dan canggih, apakah ada upaya sebagai PHDI untuk membina generasi muda untuk anak-anak, baik dalam segi untuk melestarikan budaya Hindu, baik dalam bentuk seni maupun kidung atau gamelan yang ada di Pura Sanggabuana? Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Memang ini adalah tugas PR kita besar, karena generasi muda ini merupakan ujung tombak dan akan melanjutkan daripada generasi-generasi kita. Mau tidak mau, dalam pembinaan pemuda-pemuda kita tidak terlepas. Memang sudah ada pembinaan di tingkat sekolahan, terbatas waktunya. Pembinaan di rumah juga pun dari orang tuanya sudah ada. Tapi dalam hal seperti ini kita menambah pembinaan di dalam organisasi, yaitu Parisada. Parisada memang sempat kita punya pembinaan dalam hal seperti ini adalah pengembangan lembaga pengembangan Dharma Gita. Kebetulan saat ini Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Kota Madiun, beliaunya ada halangan, tidak bisa hadir. Kita sudah melaksanakan seperti belajar membaca sloka, kita dasari belajar mekidung, belajar mekekawin. Bahkan generasi X Karesidenan Madiun sampai sempat kita tampilkan pemuda-pemuda kita dalam Utsawa Dharma Gita tingkat provinsi. 3 tahun yang lalu sempat kita menghadirkan Utsawa Dharma Gita, kurang lebih sekitar 7 kontingen ada. Wah, luar biasa di nih Bapak. Surabaya waktu itu. Kemudian waktu 1 tahun yang lalu kita juga sempat ngirim kontingen untuk melaksanakan Utsawa Dharma Gita. Utsawa Dharma Gita ini kita menguji
nyali-nyali, termasuk menguji kemampuan daripada pembinaan daerah. Kemarin sempat di Kediri, kita ngirim. Kebetulan perjuangan kita pasti ada mendapatkan hasil. Memang dalam suatu lomba Utsawa Dharma Gita itu bukan juara yang kita cari, tapi yang kita tampilkan adalah keberanian. Berani, kemudian dia mau tampil. Saat kemarin mendapat juara harapan 2. Kebetulan Astungkare, kebetulan pasangan remaja putri kita ada 1 pasang dan 1 pasangan remaja putra. Ini semua dari pembinaan, tidak lepas dari pembinaan gitu. Di samping itu mungkin ada pembinaan di dalam rumah tangga, itu sangat penting sekali. Itu kemungkinan ibu-ibu, orang tua yang sangat melekat di dalam pembinaan tersebut. Bapak, untuk melakukan pembinaan kan bisa di sekolah maupun tadi kita juga sudah melihat area pura terdapat bangunan pasraman untuk anak-anak. Nah, kapan pasraman itu dilaksanakan dan apakah ada guru khusus yang khusus untuk mengajar anak-anak umat Hindu di Pura Sanggahbuana? Beginilah. Kalau umpama guru khusus itu sulit kita nyari. Apalagi spesialis guru pasraman karena menyangkut masalah biaya. Akhirnya pembinaan itu dari kita, oleh kita, dan kembali untuk kita. Memang dalam saat ini guru agama yang kriteria dari dinas pendidikan itu ada 3. SD ada, SMP ada, SMA ada. Tapi sampai saat ini guru agama di dinas Departemen Agama belum kita miliki. Memang kami juga menyadari dalam pembinaan umat untuk pasraman seperti ini kita selalu berkoordinasi, komunikasi dengan guru-guru tersebut. Karena beliau sudah melaksanakan kewajibannya di sekolah. Di sekolah. Disinilah kita minta waktunya, kita minta pengertiannya, biar bisa mengisi pendidikan dalam kerohanian Hindu itu di pasraman. Kita laksanakan kegiatan kurang lebih 1 minggu sekali. Berarti memang ada pasraman yang dilakukan di pura, nggih Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini untuk ibu-ibu nih yang punya anak-anak, baik yang masih kecil maupun pemuda yang sudah dewasa. Tentunya mereka punya banyak kegiatan di luar sekolah atau dalam giat olahraga atau apapun itu. Nah, gimana sih ibu-ibu mengajak putra-putrinya untuk rajin ke pura, mengikuti kegiatan-kegiatan di pura, biar mereka menambah dan memupuk pengetahuan mereka dalam agama Hindu. Silahkan, mungkin siapa ibu yang mau menjawab? Mungkin Bu Bayan bisa menjawab lagi bagaimana sih upaya ibu dalam mengajak putra-putrinya untuk tetap mengikuti kegiatan yang ada di Pura Sanggahbuana. Silahkan Ibu. Ya Mbak, tentunya untuk mempersiapkan generasi penerus, itu kita harus benar-benar memberi contoh ke anak kita yang baik. Tentunya nanti biar anak kita itu serada dan baktinya biar bagus. Jadi kita memang harus selalu cerewet untuk anak-anak kita. Sangat cerewet. Iya itu. Jadi kita di rumah itu kita harus memberi contoh untuk anak kita biar rajin ke pura, biar rajin sembahyang kayak gitu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya, dan untuk closing statement nih Pak, gimana sih peran upaya baik Bapak sebagai orang tua, sebagai PHDI untuk tetap menjaga kebersamaan umat agar kita tetap kompak, solid,
baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Silahkan Bapak. Oke. Memang disinilah perlu peran serta kita semua untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Dewasa. Perlu semua pihak bekerja sama. Dalam pembinaan seperti ini kami mengharapkan mari kita sama-sama mengajak, mengimbau dari anak-anak sendiri, keluarga, mari kita laksanakan, tingkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa, tidak terlepas juga kepada para leluhur kita. Karena dalam ajaran kita mengenal Pancayadnya, mari kita sama-sama adakan gotong royong, guyub rukun, karena sesuai dengan simbolis-simbolis, sesuai dengan slogan-slogan yang diantaranya mungkin ada guyub amargi sentoso, gemah lipah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Mari kita sama-sama mendukung apapun kegiatan daripada pemerintah, apapun daripada imbauan daripada pemerintah, karena itu merupakan bagian daripada catur guru, wajib kita hormati. Karena tanpa pemerintah, apa arti daripada suatu organisasi? Karena organisasi keagamaan kita dilindungi sama pemerintah. Mari kita dukung. Tidak lepas daripada peranan daripada guru wisese, termasuk guru pengajian, guru rupake diantaranya, dan tidak lepas daripada guru swadhyaya, ide Sang Yang Dewasa. Harapan kami, mari sama-sama mendukung. Kita sama-sama apa yang perlu kita guyub rukun biar bisa kita selaras, serasi, dan sejalan. Demikian harapan kami. Semoga ide Sang Yang Widiwasa berkenan asung kertawara nugrahanya, kita bersama bisa mendapatkan putra-putri yang suputra untuk meneruskan, melanjutkan daripada generasi-generasi kita yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita. Demikian pemirsa TVRI Jawa Timur, perbincangan kita dengan Bapak Ibu tokoh yang berada di Pura Sanggabuana. Terima kasih Bapak Dewa, Ibu Wayan, dan Ibu-Ibu WHDI atas penjelasannya untuk kiat-kiatnya memupuk bagaimana generasi muda tetap memegang teguh ajaran agama Hindu. Sebelumnya Pak Dewa, apakah nanti kita bisa melihat bersama bagaimana murid-murid Pasraman dari Pura Sanggabuana melakukan latihan, karena tadi kan Bapak menjelaskan pernah mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Jawa Timur. Apakah bisa kita nanti melihat bersama? Nggih. Silakan. Nggih, pemirsa TVRI Jawa Timur, sebelum kita melihat anak-anak Pasraman Pura Sanggabuana melakukan latihan, kita tutup bersama-sama dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 26. Patram puspam palam toyam yo me bhaktya prayachati tadam bhaktyuparatam asnami prayatatmana. Artinya,
siapapun yang dengan bakti mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan, dan air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati yang suci, itu aku terima. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 27. Yat karosi yadas nasi yajuosi dadasica yata pasyasi kaunteya tat kuruswa madarpanam. Artinya, apapun kau perbuat, apapun kau makan, apapun kau persembahkan, apapun kau berikan, apapun pertapaan yang kau lakukan, laksanakanlah itu, oh putra Kunti, sebagai persembahan padaku. Om Santi, 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 Om.